Dark Triad, manusia jelmaan iblis atau Lucifer dengan tingkat kejahatan yang luar biasa. Pernah nggak sih kalian mendengar berita ada orang keluar masuk penjara tapi tetap berbuat kriminal? Seperti nggak ada kapok-kapoknya gitu. Habis masuk penjara, keluar dari penjara mereka akan berbuat kriminal lagi. Atau pernah nggak kalian mendengar ada terpidana kasus korupsi, bahkan korupsinya itu udah lebih dari sekali dengan jumlah yang fantastis pula, tapi malah tersenyum di depan kamera wartawan dan melambaikan tangan seolah-olah tidak pernah berbuat salah? Atau kalian pernah nggak ketemu kasus ada orang yang membunuh atau menganiaya orang lain tapi setelah ditangkap, dia justru tidak menunjukkan ekspresi penyesalan sama sekali? Atau pernahkah kalian menemukan kasus ada orang yang melakukan pelecehan seksual berulang-ulang kepada siswi atau santriwati di sekolah atau pondok pesantren, tapi justru sulit ditangkap dan malah dibela oleh orang banyak? Atau pernahkah kalian ketemu sosok politikus yang rela melakukan segala cara demi mendapatkan jabatan yang ia inginkan, bahkan sampai ia rela menggunakan isu agama atau isu sara lainnya demi memanipulasi rakyat? Jika kalian pernah mendengar kasus-kasus tadi, maka itu adalah contoh kasus-kasus yang banyak dilakukan oleh orang dengan kepribadian Dark Triad. Mungkin kalian sekarang mulai familiar dengan kepribadian Dark Triad ini karena kebetulan sekarang mulai marak kasus-kasus kekerasan dan perselingkuhan yang dilakukan oleh para narsistik. Narsistik sendiri adalah bagian dari Dark Triad. Istilah Dark Triad ini pertama kali dicetuskan oleh psikolog dan peneliti Delroy L. Paulus dan Kevin M. Williams di tahun 2002 silam. Dark Triad adalah sifat jahat yang cenderung manipulatif dan rela berbuat apa saja, bahkan melanggar moral dan hukum demi mendapatkan apa yang mereka inginkan. Seorang Dark Triad adalah orang yang bertindak karena digerakkan oleh hawa nafsu dan ego mereka semata. Bahkan seorang Dark Triad juga kerap dikatakan sangat minim empati, bahkan tidak punya empati sama sekali dan cenderung tidak memiliki hati nurani. Lawan dari Dark Triad adalah empath yang cenderung mudah berempati, tulus, peduli, dan baik kepada orang lain. Semua orang manipulatif di dunia ini cenderung memiliki kepribadian Dark Triad atau 3 kepribadian gelap yang terdiri dari narsistik, psikopat, dan Machiavelli. Mereka memang bisa nampak sangat mempesona, sukses, dan beraura positif di awal. Tapi pada hakikatnya, pesona dan aura positif itu adalah sandiwara untuk menutupi kejahatan mereka yang sebenarnya. Inilah salah satu bentuk manipulasi umum yang banyak dilakukan oleh para Dark Triad untuk menyembunyikan jati dirinya. Para Dark Triad ini sebenarnya adalah tipe orang yang jahat dan berbahaya. Bahkan mereka ini cenderung menjadi pelaku kriminal dan kerap melanggar norma serta hukum yang berlaku di masyarakat. Bahkan jika dilakukan survei, biasanya para penghuni lapas itu didominasi dengan orang-orang dengan kepribadian Dark Triad ini. Sebuah jurnal berjudul Kepribadian Dark Triad dan Pelaku Antisosial pada Pelaku Tindak Kriminal menyatakan bahwa kepribadian Dark Triad secara positif ternyata mempengaruhi perilaku antisosial. Perilaku antisosial sendiri adalah jenis perilaku yang memisahkan diri dari tata kehidupan masyarakat, cenderung semaunya sendiri, cenderung berlaku membahayakan diri sendiri dan orang lain, serta cenderung melanggar norma, aturan, dan hukum yang berlaku demi kepentingan pribadi. Karena itu, tak heran seorang Dark Triad juga biasanya menjadi pelaku antisosial di masyarakat dan cenderung merugikan atau meresahkan. Bahkan menurut Paulus dan William sendiri, mereka mengatakan bahwa Dark Triad adalah kepribadian paling menonjol dari orang-orang yang dianggap berbahaya dan berisiko sebagai pelaku tindak kriminal. Pembunuh, penjahat seksual, koruptor, penipu, pencuri, perampok, dan jenis-jenis kriminal lainnya mayoritas dilakukan oleh orang-orang Dark Triad ini. Saking jahat dan manipulatifnya para Dark Triad ini, mereka bahkan dianggap sebagai jelmaan iblis atau Lucifer dalam wujud manusia. Dan saking bahayanya, bahkan psikolog pun banyak yang menyarankan agar kita tidak terlibat hubungan dengan para Dark Triad ini, baik hubungan pekerjaan, bisnis, pertemanan, pacaran, apalagi sampai pernikahan. Karena berhubungan dengan para Dark Triad itu percuma. Hubungan yang dibangun bukanlah hubungan yang sehat dan memberdayakan, melainkan hubungan yang sangat toksik dan menguras energi. Sebab para Dark Triad ini selalu manipulatif. Mereka kerap menampilkan topeng kebaikan dan aura positif di awal untuk memikat dan mempesona banyak orang. Tapi itu semua hanya sandiwara yang tidak bertahan lama. Berbeda dengan empath yang cenderung positif, tulus, dan baik dari waktu ke waktu tanpa sandiwara dan tanpa maksud tersembunyi.
terselubung. Kebaikan seorang empath biasanya bersifat permanen. Kalaupun ada sisi negatif yang muncul dari empath, biasanya itu hanya sementara dan biasanya nggak jahat-jahat amat. Berbeda dengan dark triad yang cenderung baik hanya untuk sandiwara semata. Ketika mereka telah menunjukkan wajah aslinya atau wajah jahat mereka akan menunjukkan jati diri mereka sebagai predator dan monster yang sangat jahat dan beringas. Dark triad sendiri masih bisa dibagi ke dalam 3 subtipe, yakni narsistik, psikopat, dan Machiavelli. Ketiga-tiganya ini memiliki sifat dasar yang sama, yakni manipulatif, suka berbohong, gemar bersandiwara, minim empati, bahkan tidak punya empati sama sekali, cenderung tidak punya hati nurani, jahat, dan rela melakukan apa saja demi memuaskan egonya. Karena itu, mereka juga dicap sebagai manusia yang egois. Namun, mereka juga kerap digolongkan menjadi 3 subtipe karena ada beberapa hal yang membedakan kepribadian mereka di permukaan. Orang dengan kepribadian narsistik biasanya ditandai dengan sifat suka mementingkan dan mengagungkan diri sendiri. Mereka ini sangat haus pujian atau pujaan, haus pengakuan, dan harus bisa mengontrol apapun dalam hidup mereka. Bagi seorang narsistik, pusat dunia adalah diri mereka sendiri. Karena itu, mereka biasanya tidak suka jika ada orang yang lebih pintar, lebih kaya, atau lebih sukses dibanding dirinya, dan cenderung akan menghancurkan orang tersebut dengan beragam cara-cara manipulatif. Orang dengan kepribadian Machiavelli adalah orang-orang manipulatif yang rela melakukan beragam cara-cara kotor demi mencapai kepentingannya. Biasanya, ini dimiliki oleh politikus yang rela memanipulasi rakyatnya demi mendapatkan dan memperlanggeng jabatan mereka. Dalam politik modern, seorang Machiavelli kerap menggunakan isu SARA, terutama agama, untuk mengontrol opini publik dan memenangkan pemilu. Sedangkan orang dengan kepribadian psikopat adalah orang yang suka impulsif dan tidak segan melakukan tindakan berbahaya bagi diri sendiri dan orang lain demi mendapatkan kesenangan atau mewujudkan apapun yang ia inginkan. Dibandingkan dua subtipe lain, psikopat adalah jenis kepribadian yang paling berbahaya karena ia rela membunuh atau menyakiti manusia dan hewan tanpa rasa bersalah dan penyesalan sama sekali. Walaupun nampak berbeda-beda di permukaan, namun kepribadian narsistik, psikopat, dan Machiavelli ini kerap overlapping atau tumpang tindih satu sama lain. Karena itu, mereka biasanya dimasukkan ke dalam satu segitiga tunggal dark triad. Sebab orang dengan kecenderungan Machiavelli biasanya juga memiliki kecenderungan narsistik dan bisa mengeluarkan sisi psikopatnya yang kejam kapan saja bila ia mau. Orang dengan kecenderungan narsistik biasanya juga Machiavelli demi mendapatkan kontrol terhadap manusia lain. Ketika seorang narsistik merasa egonya disakiti, maka sisi psikopatnya akan keluar untuk menyiksa orang yang dianggap tidak nurut atau telah melecehkannya. Seorang psikopat juga bisa berperilaku narsistik sehingga ia nampak sangat percaya diri dan mempesona di awal. Namun ketika ia sudah kumat, maka perilaku Machiavelli-nya akan muncul dan ia akan menjadi sangat impulsif. Apapun ia lakukan untuk mendapatkan keinginannya, walaupun itu melanggar norma, hukum, dan adat istiadat sekalipun. Meskipun nampak sangat mempesona, dan dark triad ini bisa menunjukkan sisi kebaikan dan aura positif di awal, disarankan untuk waspada dan tidak terlalu dekat dengan orang-orang dengan kepribadian dark triad ini. Dan dark triad itu sangat menyukai empath, karena empath itu adalah orang baik yang tulus dan mudah berbelas kasih. Rasa belas kasih inilah yang dimanfaatkan para dark triad untuk menghisap semua potensi dan sumber daya empath, sehingga secara sosial, dark triad akan terus naik ke puncak hierarki dan empath tetap berada di bawah sebagai korban sekaligus suplai energi bagi dark triad. Bagaimana caranya mengenali dark triad agar kita tidak terjebak dalam manipulasi mereka? Ada ciri-ciri dari dark triad yang bisa kita kenali. Selengkapnya akan saya bahas dalam online kelas saya tanggal 7 dan 8 Juli besok dengan tema empath, dark triad, dan misi jiwa. Di sini kita akan membahas empath dan dark triad sebagai yin yang peradaban dan bagaimana peranan empath dan dark triad ini sebagai penyeimbang peradaban. Selengkapnya baca deskripsi di bawah video untuk pendaftaran online kelasnya, dan ini terbatas untuk maksimal 100 peserta saja per sesi. Jadi, segera amankan seat kamu sekarang karena belum tentu saya akan bikin online kelas seperti ini lagi.